Perkenalkan, nama saya Danang Arif Pranoto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab mengenai dasar-dasar manajemen. Pertanyaan pertama yaitu, apakah manajemen itu? Manajemen dari kata manage artinya mengelola, mengurus, mengendalikan, mengusahakan, dan juga memimpin. Secara sederhana, pengertian manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut seorang pakar bernama Dr. Andes Oilagliangle, arti manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, perorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengendalian dari sumber daya perusahaan demi mencapai tujuan yang dimilikinya. Pertanyaan kedua yaitu, dibagi menjadi berapakah konsentrasi manajemen? Yang pertama ada manajemen sumber daya alam atau manajemen SDM. Manajemen SDM adalah ilmu atau seni mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh setiap individu secara efektif dan efisien, serta digunakan secara maksimal sehingga tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan data. Yang ketiga ada manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran itu? Manajemen pemasaran adalah suatu kegiatan dalam menganalisa pasar, kebutuhan konsumen, dan kompetitor lainnya yang kemudian diformulasikan menjadi strategi-strategi agar mampu bersaing dengan kompetitor lain. Fungsi pemasaran adalah mempertahankan keberlangsungan perusahaan, perkembangan perusahaan, dan mendapatkan laba sebesar-besarnya. Keempat ada manajemen produksi. Manajemen produksi berperan dalam mengorganisasikan berbagai kegiatan produksi untuk mencapai tujuan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Pihak manajemen produksi membuat keputusan yang berkaitan dengan produksi agar barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Manajemen strategis. Manajemen strategis adalah ilmu dan seni menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang dibuat. Manajemen strategis bertanggung jawab pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan, perencanaan, dan kebijakan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan rencana dan kebijakan untuk mewujudkan apa yang diwujudkan oleh perusahaan. Pertanyaan ketiga yaitu mengenai apa penting sih, seberapa penting manajemen itu bagi industri kreatif, terutama DKV. Menurut saya, manajemen itu sangat penting untuk DKV dan juga industri kreatif, karena jika kita dapat memanage dengan baik, kita mampu menghasilkan sesuatu dengan maksimal. Manajemen juga memudahkan individu maupun kelompok dalam industri kreatif untuk menyajikan dan menjalankan seluruh kerja yang efektif. Proses pekerjaan atau proses menciptakan desain maupun sesuatu di ranah industri kreatif dapat disusun dengan secara detail dan bisa dijalankan dengan mudah. Seorang yang mampu menciptakan manajemen yang baik juga akan bekerja secara profesional. Pertanyaan keempat mengenai unsur-unsur penting yang dalam menjalankan manajemen yang baik. Yang pertama ada man atau sumber daya manusia. Unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia.
manusia yang membuat, merencanakan, dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka tidak ada proses kerja, sebab pada prinsip dasarnya mereka adalah makhluk pekerja. Yang kedua ada money atau uang. Perusahaan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya tidak akan bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan aturan satuan sejumlah uang. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir perusahaan, yaitu memperoleh laba yang maksimal. Yang ketiga ada material atau bahan baku. Ketersediaan bahan baku atau material sangatlah penting bagi proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Yang keempat ada mesin. Untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi dibutuhkanlah mesin agar lebih cepat pekerjaannya dan mempermudah bagi prakerjanya. Yang kelima ada metode. Dalam menerapkan manajemen untuk mengelola sejumlah unsur di atas dibutuhkan sesuatu atau standar operasional prosedur yang baik. Ciri-ciri perusahaan yang mampu manajemen yang baik yaitu menurut saya ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik tentunya sudah menerapkan unsur-unsur keberhasilan manajemen yang baik yang sebelumnya saya jelaskan tadi, sehingga nantinya kalau kita sudah menerapkan unsur-unsur dengan baik, kita akan mendapatkan feedback yang baik di pasar maupun di mata publik. Pertanyaan ke-6 yaitu apa sih standar manajemen yang baik itu? Standar manajemen merupakan salah satu struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen, dan standar kerja dalam suatu bidang kelembagaan, usaha, serta keuangan. Standar manajemen yang baik merupakan standar manajemen mutu yang dapat mempermudah pelanggan untuk mendapatkan produk yang ditawarkan oleh organisasi melalui kemudahan sistem yang ada, sehingga semakin setia pelanggan untuk memakai produk yang ditawarkan organisasi tersebut. Dan juga standar manajemen yang baik pula mengikuti aturan internasional sesuai dengan lembaga internasional untuk standarisasi, yaitu International Organization for Standardization atau singkat ISO, yang berperan menetapkan standar internasional. Selanjutnya yaitu mengenai contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik, yaitu salah satunya dari Indonesia, pasti semuanya kenal, apalagi untuk anak kos, yaitu Indomie, mie dari Indonesia. Indomie mulai diproduksi oleh PT Indofood, CBP, Sukses Makmur, Tbk, perusahaan milik Sudono Salim, pertama kali pada pertengahan tahun 1972. Awalnya Indomie diproduksi oleh PT Sanmaru Food Manufacturing CO Ltd dan pertama hadir dengan rasa ayam dan udang. Selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga berhasil menembus pasar internasional, antara lain di Amerika, terus di Australia, dan berbagai negara di Asia dan Afrika, serta negara-negara di Eropa. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum, sudah menjadi ciri khas sebagai mie instan oleh beberapa masyarakat. Beberapa alasan Indomie bisa berkembang sangat besar dan diterima baik oleh masyarakat adalah: yang pertama, karena harga Indomie yang ekonomi, cita rasanya yang telah sesuai dengan selera Indonesia. Yang ketiga ada mampu mengatasi masalah
ketersediaan makanan dengan praktis. Hampir 50 tahun sudah Indomie memimpin pasar mie instan Indonesia, dan tampaknya hal ini akan terus berlanjut. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Indomie dalam daftar 10 besar brand global versi kantor World panel bertajuk Brand Footprint. Cara Indomie sukses ini berkat penetrasi dan memenuhi ketersediaan produk yang cukup besar sejak tahun 1992. Indofood memenuhi syarat pasar dengan produk-produknya dan secara konsisten menjaga ketersediaan. Tugas ini dilakukan oleh Direktorat Ekspor dengan tugas fokus mengabaikan ekspor Indomie ke berbagai negara. Yang kedua, ada perusahaan Facebook yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg, CEO dari salah satu pendiri Facebook. Banyak dipuji sebagai salah satu entrepreneur di bidang teknologi yang paling sukses. Mark Zuckerberg memulai Facebook bersama teman-temannya saat berusia 19 tahun. Waktu itu dia masih berstatus sebagai mahasiswa universitas. Facebook sendiri awalnya dibuat supaya mahasiswa hardware bisa saling terhubung, dan terutama supaya para single bisa mencari pasangan. Di luar perkiraan, saat ini Facebook menjadi perusahaan raksasa dengan nilai mencapai 350 US dollar miliar dan keuntungannya sejumlah 18 miliar US dollar pada tahun 2015. Facebook bisa melebarkan sayap ke area lain dengan memanfaatkan nama besarnya. Namun Zuckerberg memutuskan bahwa perusahaannya hanya fokus pada 3 area, yakni konektivitas, menghubungkan semakin banyak orang di seluruh dunia dengan internet. Yang kedua, kecerdasan artifisial. Teknologi Facebook akan menjadi krusiat di masa depan dan bahkan bisa menyelamatkan hidup. Yang ketiga, platform baru, virtual reality, akan menjadi fokus ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng untuk bisa melihat tugas-tugas manajemen saya. Terima kasih. Assalamualaikum.